Ya, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sejahtera untuk Bapak pengasuh mata kuliah kajian sebenar masalah sosial. Perkenalkan, nama saya Marvin Yasser Malo, NIM 1634030021. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya dari buku yang saya telah review, yaitu buku yang ke-9, di mana dalam buku tersebut membahas tentang kesehatan dan kesehatan bertanya problem sosial. Dalam buku tersebut membahas tentang bagaimana tentang kesehatan dan untuk bertanya mengenai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Di situ saya jelaskan mengenai minuman alkohol. Minuman alkohol di Amerika Serikat pada abad ke-17 dan abad ke-18 adalah hal yang normal dan meskipun tidak disetujui pemabukan bukan hal yang langka. Ini artinya bahwa dijelaskan mengenai minuman mabuk bahwa di negara Amerika Serikat melegalkan untuk mengkonsumsi alkohol. Jika ada yang jahat dalam hal minum itu, bukanlah minuman itu sendiri, yang bahkan oleh para pemimpin agama terkemuka disebut sebagai makhluk yang baik dari Allah. Gereja dan rumah minum sebagai pusat sosial masyarakat seringkali berdekatan. Keprihatinan mengenai kemabukan di depan umum diungkapkan oleh sejumlah kecil pemimpin gereja yang akademis dan aristokrat yang memperingatkan terhadap dosa akibat mabuk yang berlebihan. Terkadang dikaitkan dengan perbuatan iblis. Hukuman pada awalnya adalah nasihat administrasi, yaitu yang diikuti dengan sanksi ekstrim untuk substansi, dan akhirnya dengan menghasilkan diri sebagai yang tertinggi meskipun mungkin jarang digunakan, yakni kekuasaan agama. Otoritas sipil meneguhkan keputusan gereja dan mengurangi sebagai bentuk degradasi publik, denda, pengucilan, dan hukuman penjara. Ini artinya bahwa di negara Amerika Serikat melegalkan minuman alkohol itu adalah hal yang wajar-wajar dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk mengonsumsi alkohol. Bahkan dari pihak gereja menyepakati atau sepakat dengan ketika minuman alkohol dilegalkan di negara Amerika Serikat. Yang berikut tentang gagasan bahwa kemabukan yang berkepanjangan bisa jadi adalah akibat minuman dari sifat-sifat para premium. Ini artinya bahwa yang mungkin di luar kendalinya pertama kali dibuat oleh tabib yang sangat dihormati, yaitu Benjamin Rush, dalam penyelidikannya tentang pengaruh roh-roh yang bergairah atas tubuh dan pikiran manusia, yang pada mulanya diterbitkan pada tahun 1784. Itu pada tahun 1784 dalam buku Levin Wilkerson. Rush mempelajari pengaruh tubuh terhadap berbagai bentuk himpunan minuman beralkohol dan memberikan apa yang mungkin merupakan gambaran klinis pertama yang secara klinis tentang kemabukan. Yang paling signifikan adalah uraian Rush tentang mabuk adalah hubungan antara bermabuk dan minum yang didefinisikan sebagai kecanduan terhadap minuman keras yang disulut. Dia percaya bahwa penyakit itu berkembang secara bertahap dan mengalami kemajuan pada akhirnya menghasilkan hilangnya kendali atas kebiasaan minum alkohol. Bagi orang-orang yang mengatasi problem akibat alkohol, perdebatan tentang salah satu masalah yang disebabkan oleh konsumsi alkohol. Yang berikut adalah meskipun jelas bahwa yang biasanya disebut minuman atau menyimpang cocok dengan Solas D atau berlangganan,
Di sini saya jelaskan bahwa hanya memikirkan sebagian kecil dari model alkohol medis. Nah, di situ juga berfokus pada gagasan bahwa pola tertentu yang berulang biasanya berat dan selalu berhubungan dengan kebiasaan minum yang harus dari dirinya sendiri dianggap sebagai contoh penyakit. Nah, masalah yang berhubungan erat namun berbeda adalah kepercayaan bahwa beberapa kondisi sebelumnya biasanya diidentifikasi sebagai patologis menyebabkan minuman yang dianggap sebagai gejala dari penyakit sebelumnya dan secara analitis berbeda. Dalam upaya memecahkan teki-teki akibat mabuk atau kambuhan, beberapa dokter mulai menggunakan sains sebagai kerangka untuk menemukan solusi baru. Nah, mereka tidak mau menceritakan kisah turun-temurun tentang cinta. Nah, minum dan memberikan istilah baru seperti keinginan dan keinginan yang tak terpuaskan. Nah, untuk menjelaskan hubungan antara orang itu dan alkohol, penting untuk pertanggungjawaban antara individu. Nah, konsep ini menyiratkan bahwa karena orang-orang seperti itu tidak sengaja dalam kemabukan kronis mereka, maka hukuman bukanlah strategis kontrol yang tepat. Nah, perawatan dan terapi yang diduga untuk digunakan untuk kepentingan individu dan masyarakat menjadi solusi yang masuk akal dan kemanusiaan. Nah, yang berikutnya itu kecenderungan sejarah yang dengan orang-orang dianggap tidak mampu melakukan kejahatan dan disengaja atau niat yang salah telah mencapai perlakuan dan bukan hukuman telah disebut sebagai divestasi sistem peradilan kriminal dan meningkatnya keadaan tertitik. Yang berikut yaitu harus ditentang, dikendalikan, dan jika mungkin diberantas dan secara logis sehingga harus diketahui atau dicurigai sebagai penyebab penyakit. Nah, para tabib menyebut penyakit mabuk membuat gerakan itu lebih meluas daripada dosa itu sendiri. Nah, resep minuman beralkohol dari Rus juga diubah untuk digunakan sebagai solusi pengekangan. Nah, bagi minuman beralkohol apapun yang bermasalah, konsekuensi terpenting dari penggunaan konsep penyakit secara politik adalah bahwa gagasan ini itu tidak diperiksa sebagai klaim intelektual atau ilmiah selama sebagian besar abad ke-19. Sebagai slogan moral, para pendukungnya memperbolehkan untuk mengasihani orang sakit yang butuh perawatan dan menghindari rum hunting dan bahkan minum secara bersahaja sebagai sesuatu yang menuntut kendali. Seperti yang disarankan Gusville pada tahun 1975, hampir tidak ada minat yang terorganisasi terhadap konsep penyakit ini. Sejak lahir abad ke-19 sampai setelah pelanggaran, akan tetapi ada minat yang cukup besar terhadap sains dan profesional riset ilmiah universitas di Amerika Serikat. Nah, seraya dengan perjuangan moral melawan alkohol, memudar pekerjaan sains dan sains pun mulai mapan. Nah, kecenderungan ini berdampak besar pada solusi orang Amerika akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, kemungkinan besar alkohol yang populer dan sekali lagi legal setelah tahun 1933 tidak akan dianggap sebagai sumber minuman yang menyimpang. Nah, keracunan dan kemabukan ketika membutuhkan kontrol adalah masalah yang diberikan kepada otoritas sipil atau negara. Nah, di situ juga dicatat, tetapi dengan meningkatnya dan pencapaian ilmu pengetahuan yang tampaknya irasionalitas dari mabuk kronis menjadi misteri yang lebih menarik dan kurang bisa ditoleransi. Dalam konteks ini, bahkan lebih daripada selama waktu sibuk, ilmu pengetahuan dan kedokteran tampaknya menjanjikan 3 perkembangan semuanya dimulai dalam 1 dekade setelah penghapusan atau menyediakan dasar untuk mengembangkan konsep minuman keras kronis. Nah, yang menyimpang yang baru adalah akan meningkat pada abad ke-20, yaitu dimana dalam buku Yale Research Center. Nah, yang berikut tentang Badan Koordinasi Utama yang mendukung pekerjaan ilmiah pada
pertengahan abad 1930-an adalah Dewan Penelitian Masalah Alkohol yang diorganisasi tidak lama setelah Ripley atau Killer pada tahun 1936. Nah, konsili ini terdiri dari banyak dokter dan ilmuwan alam yang berminat untuk menemukan penyebab alkoholisme. Salah satu anggota komite itu adalah Howard Hagar, Direktur Fisiologi Laboratorium Fisiologi Terapan di Yale University. Meskipun konsili ini itu tidak berhasil mengumpulkan dana pokok untuk riset alkohol, kedudukan tinggi para anggotanya membuat karya itu tampak terhormat secara ilmiah. Itu adalah salah satu masalah-masalah sosial yang ada di Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat melegalkan minuman beralkohol. Nah, artinya ketika minuman alkohol dilegalkan, tentunya ada berbagai macam persoalan yang timbul dalam masyarakat akibat dari minuman beralkohol. Nah, jika minuman beralkohol ini dikonsumsi secara berlegal, tentunya mempunyai efek atau dampak yang sangat fatal terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di negara Amerika Serikat. Nah, di situ dijelaskan juga bahwa badan koordinasi utama yang mendukung pekerjaan ini adalah pada tahun 1930-an adalah Dewan Penelitian Masalah Alkohol. Nah, di situ dari organisasi Dewan Penelitian Masalah Alkohol melakukan riset terhadap minuman beralkohol ini dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Mungkin seperti itu gambaran mengenai masalah alkohol atau masalah minuman alkohol yang dilegalkan di Amerika Serikat dalam video kali ini, seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Adapun terdapat kesalahan dan penyampaian dalam informasi kalimat maupun